Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati dari kelas H, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, NPM 2011030312, mata kuliah Fikih. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang ibadah. Pengertian ibadah. Secara bahasa, ibadah berarti taat, tunduk, mengikuti, menuruti, atau merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah juga berasal dari kata abada ya'budu ibadatan, yang berarti beribadah. Ada juga definisi lain tentang ibadah, yaitu ibadah adalah menyembah atau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana seolah-olah kamu melihatnya, dan jika kamu tidak bisa, seolah-olah kamu dilihatnya. Menurut ulama fikih, ibadah berarti semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendambakan pahala darinya di akhirat. Ibadah merupakan rangkaian perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab semua ibadah pada dasarnya merupakan panggilan ketakwaan. Dan ibadah tidak hanya terbatas hubungan antara manusia dengan Allah semata, melainkan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, serta antara manusia dengan alam. Ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdalah dan ibadah ghairu madhah. Ibadah mahdalah adalah ibadah yang berhubungan dengan perjalanan syariat Islam yang terkandung dalam rukun Islam. Contoh ibadah mahdalah yaitu seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Sementara ibadah ghairu madhah yaitu ibadah yang dilaksanakan umat Islam dalam hubungannya dengan manusia dan lingkungan. Contoh seperti tolong-menolong dan tidak mengganggu orang lain. Ada juga filosofi tujuan penciptaan manusia yang terkandung dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka mengabdi kepadaku. Maksud ayat tersebut yaitu Allah menciptakan manusia yang bertujuan agar mereka beribadah kepadanya, bukan karena Allah butuh kepada mereka. Ibadah merupakan media wasilah yang akan menghubungkan antara manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan sesamanya. Diharapkan agar dapat melahirkan kesadaran-kesadaran baru yang positif, antaranya seperti kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat menjauhkan diri dari keburukan dan kemaksiatan dan dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meningkatkan perasaan antar sesama yang tercermin dalam kepekaan dan keluhuran untuk memperhatikan kaum yang lemah. Jika ditinjau dari segi pelaksanaannya, ibadah dibagi menjadi 3 bentuk. 1. Ibadah jasmaniyah rohaniyah, itu perpaduan antara ibadah jasmani dan rohani seperti puasa dan sholat. Yang kedua, ibadah rohani dan maliyah, perpaduan antara ibadah rohani dan harta, yaitu seperti zakat. Yang ketiga, jika digabungkan menjadi satu antara ibadah jasmaniyah, rohaniyah, dan maliyah sekaligus, itu seperti orang yang sedang melaksanakan haji. Pilar-pilar ubudiyah. Ibadah bukan sekedar gerakan yang terlihat oleh mata, namun harus menyertakan yang lainnya, seperti rukun dan wajib sholat yang harus menghadirkan hati sebagai ruh di dalam sholat tersebut.
Dan ibadah juga dilakukan seseorang harus berlandaskan dengan 3 pilar, yaitu 1. Cinta. Cinta adalah rukun ibadah yang terpenting karena cinta adalah pokok ibadah di dalam kehidupan ini. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana jika seseorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia rela melakukan seluruh hal yang diperintahkannya dan menjauhi seluruh hal yang dilarang oleh yang dicintainya. Dan cinta kepada Allah juga mengharuskan kita membenci segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut. Pilar yang ada mestinya di dalam ibadah juga adalah rasa takut. Dengan adanya rasa takut, seorang hamba akan termotivasi untuk rajin mencari ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata agar bebas dari murka dan azabnya. Selain itu, rasa takut inilah juga yang dapat mencegah keinginan untuk berbuat maksiat. Takutnya seorang hamba, seorang muslim, ialah takut akan pedihnya sakaratul maut, takut akan pedihnya siksaan api neraka, dan takut akan mati dalam keadaan yang buruk. Raja harap. Pilar berikutnya yang ada di dalam ibadah yaitu rasa harap. Rasa harap inilah yang akan mendorong seseorang untuk selalu tetap berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun sesekali ia terjatuh ke dalam kemaksiatan. Namun, dia tidak pernah putus asa, tetap berusaha sekuat tenaga untuk menjadi hamba yang kuat. Dia berharap Allah akan mengampuni dosanya dengan jalan bertaubat dan memperbanyak melakukan amalan-amalan kebaikan. Syarat-syarat diterimanya ibadah. Kita harus ikhlas melaksanakan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti panutan Nabi Muhammad SAW. Jika kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah, kita harus memiliki sifat ikhlas. Hendaklah beribadah yang kita kerjakan semata-mata karena perintah dan ridhonya. Yang kedua, meninggalkan riya. Beribadah bukan karena orang lain atau supaya dilihat orang lain. Yang ketiga, bermurakabah. Artinya yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita dan ada di samping kita sehingga kita harus bersikap sopan. Sekian penjelasan materi tentang ibadah dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.